Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dengan NIM 19308111003 dari Administrasi Bisnis 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan karyawan sumber daya manusia. Pengembangan karyawan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknik teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Adapun menurut Andrew, pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisir, dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Sedangkan pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematik dan terorganisir sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu. Tujuan pengembangan karyawan adalah memperbaiki efektivitas karyawan dalam mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pengembangan karyawan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan efisiensi, mengurangi kerusakan, mengurangi kecelakaan, meningkatkan pelayanan konsumen, memperbaiki dan meningkatkan moral karyawan, meningkatkan karir, meningkatkan cara berpikir secara konseptual, meningkatkan kepemimpinan, meningkatkan prestasi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan balas jasa atau gaji. Adapun metode pengembangan karyawan, yang pertama, on the job atau pelatihan dalam jabatan, merupakan teknik pelatihan di mana para peserta dilatih langsung di tempat dia bekerja. Yang kedua, vestibule merupakan metode pelatihan untuk meningkatkan keterampilan terutama yang bersifat teknikal di tempat pekerjaan, akan tetapi tanpa mengganggu kegiatan organisasi sehari-hari. Yang ketiga, apprenticeship atau magang, suatu cara pengembangan keahlian pertukangan sehingga para karyawan yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaannya. Dan yang keempat, classroom method. Model ini dirancang dalam bentuk pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Adapun proses pengembangan karyawan, yang pertama, menentukan kebutuhan. Suatu kenyataan bahwa anggaran yang harus disediakan untuk membiayai kegiatan pengembangan dan merupakan beban bagi organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menentukan sasaran. Berdasarkan analisis akan pengembangan tenaga kerja, berbagai sasaran ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai bisa bersifat teknikal, bisa juga menyangkut kepribadian, atau bisa juga kedua-duanya. Yang ketiga, menentukan isi program. Dalam program pengembangan harus jelas diketahui apa yang ingin dan hendak dicapai. Yang keempat, identifikasi prinsip-prinsip belajar. Pada akhirnya, hasil yang dicapai yang dapat dipakai sebagai tolak ukur mengenai tempat dan tidaknya prinsip-prinsip belajar yang diterapkan dalam suatu program pengembangan tenaga kerja. Yang kelima, pelaksanaan program. Sesungguhnya penyelenggaraan program pengembangan tenaga kerja sangat situasional, dalam artian dengan menekankan pada perhitungan kepentingan organisasi dan kebutuhan para peserta. Dan yang terakhir, penilaian pelaksanaan program. Tolak ukur pengembangan karyawan. Yang pertama, prestasi kerja karyawan, kedisiplinan karyawan, absensi karyawan rendah, tingkat kerusakan produksi alat dan mesin-mesin, tingkat kecelakaan rendah, tingkat pemborosan bahan baku tenaga dan waktu, tingkat kerjasama karyawan meningkat, tingkat upah insentif karyawan meningkat, prakarsa karyawan meningkat, kepemimpinan dan keputusan manajer lebih bijaksana. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.